Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi qala fi kitabih inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan seluruh jiwa raga kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dan dalam acara yang sangat mulia pula. Salawat dan salam jangan pernah terlupa kepada makhluk yang paling mulia. Karenanya kita dijadikan Allah sepaling baik umat yang Allah keluarkan dalam dunia, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai akhir masa. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada as-silmi seluruhnya dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian merupakan musuh yang sangat nyata. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin telah kita kupas apa makna as-silmi, dan kita kupas pula apa makna jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, seperti apa bentuk langkah syaitan. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu merupakan musuh yang sangat nyata. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat sering menyebut dalam Al-Qur'an itu tentang syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kita. Jadi bukan hanya di ayat Al-Baqarah 208. Di ayat sebelumnya pun di Al-Baqarah 168 Allah mengatakan hal yang sama, innahu lakum aduwwum mubin, sama. Di ayat sebelumnya di ayat 208, di ayat sebelumnya 168, dan sekarang ini 208, dan banyak ayat-ayat lain Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Allah menyebut kata taukid, sesungguhnya. Allah perkuat perkataannya, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang sangat nyata. Bahkan di surah Yasin yang sering kita baca di ayat 60 juga hal yang sama. Yasin di ayat 60 Allah mengatakan hal yang sama. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan.
alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di surah Yasin ayat 60 Allah mengatakan hal demikian. Alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Di maknanya bukan berarti kalian sujud menyembah syaitan. Makna di sini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, janganlah kalian menyembah syaitan. Maksudnya jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan atau tipu daya syaitan. Jadi kada kudu harus sujud menyembahnya. Ketika kita mengikuti syaitan, itu pun maknanya kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di sama maknanya dengan menyembah syaitan. Jangan kalian menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian merupakan musuh yang sangat nyata. Ada lagi di surah Fatir ayat ke-6. Sama juga mengatakan hal yang demikian. Banyak di Quran sebenarnya kalau kita mau cek dan recheck. Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakibku rahimakumullah. Permusuhan syaitan kepada kita, kepada bangsa manusia ini bukan hanya terjadi sekarang atau beberapa ratus tahun silam. Namun permusuhan syaitan ini kepada bangsa manusia itu sejak nenek moyang kita Nabiullah Adam sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kenapa bisa demikian? Karena ada satu doa iblis yang Allah Ta'ala kabulkan. Ada doa syaitan yang Allah kabulkan. Satu doanya yang Allah kabulkan. Yaitu di surah Al-A'raf ayat 14 dan ayat 15. 14 dan juga 15. Ini ada satu doa syaitan yang Allah kabulkan. Itu kenapa syaitan memusuhi manusia sampai hari kiamat. Apa kata syaitan? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini doa yang dikabulkan Allah. Doa syaitan yang Allah kabulkan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, kata syaitan, beri tempo aku, tangguhkan aku, beri tempo aku sampai hari berbangkit. Qala innaka minal munzarin. Jadi ini doanya syaitan yang Allah kabulkan. Kenapa syaitan sampai hari kiamat selalu memusuhi manusia, selalu memerangi manusia, selalu menipu daya manusia? Karena Allah beri dia tempo, beri Allah tangguhkan kehidupannya sampai hari kiamat. Itu permusuhannya dari dulu sampai hari kiamat. Ini luar biasa insyaallah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakibku rahimakumullah. Syaitan ini bisa dikatakan musuh yang sangat luar biasa bagi kita. Kenapa? Syaitan ini ialah makhluk yang sangat kuat mujahadahnya menggoda manusia. Sangat kuat mujahadahnya, sangat istiqomah menggoda manusia. Bahkan syaitan itu tidak mengenal 3 kata. Saking mujahadahnya, saking istiqomahnya, syaitan itu tidak mengenal 3 kata. Syaitan tidak mengenal kata lelah. Syaitan tidak mengenal kata bosan. Dan syaitan tidak mengenal kata menyerah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakibku rahimakumullah. Salah seorang masyayikh kami, beliau bernama Al-Mukarram Al-Ustaz Hamdani. Beliau itu salah satu lulusan Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau pernah memberikan wejangannya, nasihatnya kepada kami. Apa kata beliau? Bahwa ada 2 tipu daya syaitan yang sangat halus
bagi para thalibul ilmi. Pertama kata beliau, ada ungkapan dari ulama salaf. Ini ungkapan dari ulama salaf yang dipelintir oleh syaitan untuk menipu para thalibul ilmi. Apa kata ulama salaf, tipuan yang dipelintir syaitan dari perkataan mereka? Kata ulama salaf, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Ini sebuah ungkapan ulama salaf yang dipelintir syaitan untuk menipu para thalibul ilmi sampai mereka itu menyangka mereka tidak tertipu. Padahal ini tipuan yang sangat halus yang dilancarkan syaitan. Apa kata ulama salaf? Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kata ulama salaf, kami kepada sedikit daripada adab lebih kami perlukan daripada banyak daripada ilmu. Dalil ini, perkataan ulama salaf ini dipelintir syaitan sebagai dalil bagi para thalibul ilmi untuk bermalas-malasan mencari ilmu. Karena dia berargumen cukup sedikit adab, tidak perlu banyak ilmu. Ini pelintirnya, sehingga para thalibul ilmi yang pemalas, mereka itu cukup sedikit adab dan mereka tidak mau lagi memperbanyak ilmunya. Padahal ini tipu daya syaitan yang sangat halus yang tidak disadari, kata salah seorang masyayikh kami. Padahal kata beliau, antara ilmu dan adab ini saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan atau dibagi-bagi. Kenapa? Tanpa ilmu mustahil kalian tahu adab. Sedangkan adab tidak akan sempurna tanpa ilmu. Jadi kedua hal ini, adab dan ilmu sebenarnya berkaitan. Tidak bisa diambil sebelah bagian saja. Saling berkaitan. Karena tanpa ilmu mustahil kalian tahu adab. Dan tanpa adab tidak akan sempurna sebuah ilmu. Itulah ada salah ungkapan ulama salafus salih. Mereka mengatakan kalau orang itu tidak ada salah satunya, tidak ada ilmu atau tidak ada adab. Kalau tertinggal salah satunya, maka orang itu seperti orang yang pincang. Jalannya seperti orang yang pincang. Jadi harus ada ilmu dan harus ada adab. Kata perkataan salafus salih ini dipelintir syaitan untuk para thalibul ilmi agar mereka malas memperbanyak ilmunya. Dan mereka hanya fokus ke adabnya saja. Pertama kata beliau. Lalu yang kedua kata sebagian masyayikh kami yang mengatakan salah satu tipu daya syaitan yang sangat halus yang dia sebarkan, dia tipu para thalibul ilmi ialah perkataan sabda Rasulullah SAW. Faqihun wahidun asyaddu minasyaitan min alfi abid. Ini sabda Rasulullah yang dipelintir lagi syaitan untuk menipu para thalibul ilmi. Kata syaitan, satu orang faqih yang mengerti hukum agama itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Ini perkataan Nabi ini dipelintir syaitan, dibisikkan syaitan kepada thalibul ilmi agar apa? Mereka malas beribadah. Mereka dibisikkannya tentang fadilah ilmu, satu bab ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. Itu yang dipelintir syaitan sehingga para thalibul ilmi mereka tidak mau lagi beribadah. Mereka hanya fokus belajar tanpa mau beribadah. Nah, ini tipuan yang sangat halus. Padahal kalau kita mau menelek sejarahnya, para ulama-ulama kita, para Imam Ampat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, mereka itu pakarnya ilmu. Namun apa? Mereka itu setiap malam mengerjakan sholat sunnah itu ratusan rakaat.
Membuktikan apa? Bahwa tidak cukup sekedar ilmu. Yang pakarnya ilmu saja seperti Imam Ampat, mereka tetap sholat sunnah sampai ratusan rakaat. Itulah antara ilmu dan juga amal ini seperti dua sayap. Seseorang tidak akan bisa terbang ke hadirat Allah tanpa keduanya, tanpa ilmu dan tanpa amal. Kalau orang cuma punya ilmu tanpa amal, sayapnya patah sebelah. Dia tidak akan bisa terbang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tipuan yang sangat sehalus yang dipelintir syaitan kepada para talibul ilmi. Perkataan salafus salih, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathim minal ilm, dan faqihun wahidun asyaddu minasyaitan min alfi abid. Di dua tipuan ini yang sering ditipu oleh syaitan. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kalau sejenak kita renungi dan kita simpulkan bahwa tipu daya syaitan itu setidaknya ada mencakup dalam dua hal ini. Jadi seperti apapun tipu daya syaitan, tidak lepas daripada dua hal ini. Pertama, syaitan itu dalam tipu dayanya pasti membikin sesuatu kejelekan, kebatilan dalam bentuk rupa kebaikan. Jadi anggap orang itu sebuah kebaikan, padahal kebatilan yang dihiasi syaitan. Seolah-olah orang itu menganggap kebatilan itu hal yang biasa, dirubahnya dalam bentuk rupa kebaikan. Sehingga orang itu tertipu. Atau bahasa sekarang, syaitan itu menipu manusia dengan tipuan yang sangat halus, seolah-olah syaitan itu membuat mereka menganggap kebatilan menjadi sebuah hal yang biasa dalam kehidupan. Ini Allah nyatakan dalam surah Fatir ayat ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ketika syaitan menghiasi amal jelek itu, fara'ahu hasana, maka mereka melihat menjadi amal yang baik. Seperti perkara riba. Perkara riba ini sangat jelas haramnya, sangat jelas kebatilannya. Namun dihiasi syaitan sehingga kebanyakan manusia menganggap riba itu hal yang biasa. Mereka menganggap tanpa riba itu adalah hal yang biasa dalam transaksi atau usaha. Yang kedua, ketika syaitan itu dihadapkan atas perintah Tuhan, syaitan itu pasti melakukan dua hal. Jadi ketika kita dihadapkan perintah Tuhan, entah itu sholat, puasa, dan lain sebagainya, syaitan itu pasti memberikan kita dua pilihan. Pertama, syaitan memberikan kita pilihan ialah mengabaikannya. Jadi kita disuruhnya untuk mengabaikan ibadahnya. Disuruhnya kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mampu melawannya, kita tidak mendengarkan pengabaiannya. Lalu syaitan yang kedua, pilihan yang kedua, kalau dia tidak mengabaikannya, yang kedua apa? Kita disuruhnya untuk berlebih-lebihan di luar batas kemampuan kita. Disuruhnya kita untuk memperbanyak ibadah melebihi kemampuan kita, agar tubuh kita sangat capek dan kita sangat lelah. Disuruhnya berkelebihan, kalau tidak ditegahnya atau disuruhnya berkelebihan. Sehingga kita tertipu dengan bisikannya, kita berkelebihan melebihi kekuatan kita, sehingga muncullah rasa lelah dan rasa capek di tubuh kita yang tidak kita mampu untuk memikulnya, sehingga kita meninggalkan amalan yang kita kerjakannya. Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Abul amal ilallahi adwamuha wa in qalla." Sepaling cinta amalan kepada Allah ialah adwamuha wa in qalla, istiqomahnya meskipun sedikit. Namun perlu digarisbawahi, sedikit di sini bukan berarti taksir. Jadi jangan juga kita berargumen. Nabi menyuruh kita istiqomah meskipun sedikit. Sedikit di sini jangan diartikan taksir pula. Sedikit di sini kita disuruh untuk
mengajarkan amalan itu, istiqomah itu semampu kita. Jadi jangan diartikan taksir, karena setan itu ketika kita taksir, di sini lagi dia masuk uji cobaannya atau tipu dayanya. Di dua hal itu kalau toh tidak menyuruh kita mengabaikan ibadah dengan Tuhan, dia akan menyuruh kita berkelebihan di luar kemampuan agar kita suatu saat akan meninggalkan apa yang telah kita amalkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal mu'minat bisrin nabi wa bisirril Fatihah.